Seorang laki-laki mendatangi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faqala, berkatalah si laki-laki ini khatabtu imra'atan, sesungguhnya aku telah mengkhitbah, melamar seorang wanita. Fa'abat antang kihani, tetapi dia menolak untuk kemudian menikah denganku. Faqatabaha ghairi, berikutnya ada laki-laki lain yang kemudian mengkhitbahnya, melamarnya. Fa'ahabbat antang kihahu, kemudian si wanita ini suka kalau kemudian dia menikahinya, si laki-laki ini menikah dengannya. Faghirtu 'alaiha faqataltuha, maka kemudian melihat kondisi itu, faghirtu, aku jadi cemburu kepada wanita ini yang tadi menolakku, menerima pinangan yang lain. Saya cemburu, maka saya bersikap faqataltuha, aku bunuh dia. Ini aku bunuh si wanita tersebut sehingga seakan terpuaskan cemburuku, yakni sama-sama tidak mendapatkan. Fahalli min taubah, apakah pada diriku masih ada kesempatan taubat? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhannas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang yang beriman tentu berharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan faktor itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang hamba ke dalam jannahnya. Dan banyak faktor-faktor untuk kita meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang beriman tentu akan terus berjuang, belajar, menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bagaimana kehidupannya itu baik di dunia akhirat senantiasa mendapatkan naungan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupannya dia kehendaki fid dunya wal akhirah hasanah, baik kehidupan dunia dan akhiratnya dia menghendaki untuk kebaikan. Sedangkan kebaikan tidak didapat kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah kecuali hamba ini senantiasa mendapatkan maghfirah. Kenapa? Karena kullu bani Adam khata'un, karena setiap anak turunnya Adam itu adalah mesti punya kesalahan. Padahal setiap kesalahan itu akan bisa mengandung konsekuensi atau mengundang dari azab-azab, akan mengundang musibah-musibah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung level kondisi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa seorang hamba. Maka bagi hamba yang sudah menyadari tentang perjalanan kehidupannya itu tidak akan pernah lepas dari kesalahan-kesalahan, maka tentu dia akan berjuang bagaimana kesalahan-kesalahan itu senantiasa terhapus. Yang tentu saja siapa yang menghapus? Allah Subhanahu wa taala yang berhak menghapusnya. Sahabat Inspira yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor-faktor untuk kita bisa mendapatkan penghapusan dosa itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan pengasuhan orang tua. Ini bagi kita harus kemudian jeli, teliti bagaimana sering orang mungkin kajian sana sini berusaha untuk meraih amalan-amalan tinggi, tetapi terkadang dia lupa di rumahnya ada orang tuanya yang harus dia minta izini dulu. Di rumahnya ada orang tua yang harus dia minta ridhonya dulu, baik segala aspek kehidupannya. Maka itu sesuatu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan dulu bagaimana nasihat seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sepupu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni paman Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadatsana Sa'id ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibnu Ja'far ibn Abi Kasirin qala akhbarani Zaid ibnu Aslama anna Atha'i ibni Yasarin an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun bahwasanya dia mendatanginya seorang laki-laki mendatangi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faqala, berkatalah si laki-laki ini khatabtu imra'atan, sesungguhnya aku telah mengkhitbah, melamar seorang wanita. Fa'abat antang kihani, tetapi dia menolak untuk kemudian menikah denganku. Faqata
khattabaha ghairi. Berikutnya ada laki-laki lain yang kemudian mengkhidbahnya, melamarnya. Fa ahabbat an tankihahu. Kemudian si wanita ini suka kalau kemudian dia menikahinya. Si laki-laki ini menikah dengannya. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Maka kemudian melihat kondisi itu, faghirtu, aku jadi cemburu kepada wanita ini yang tadi menolakku, menerima pinangan yang lain. Saya cemburu, maka saya bersikap faqataltuha, aku bunuh dia. Ini aku bunuh si wanita tersebut sehingga seakan terpuaskan cemburuku, yakni sama-sama tidak mendapatkan. Fahalli min taubah, apakah pada diriku masih ada kesempatan taubat? Ini indikasi bagus. Yani seseorang yang melakukan dosa, dia sadar kesalahannya, kemudian dia terdorong untuk melakukan bentuk pertobatan. Dia bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni apakah saya masih memiliki pintu untuk bertaubat? Nah, dia rasa dosanya sangat besar. Qala ummuka hayyatun, maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya, apakah ibumu masih hidup? Qala la, dijawab tidak. Qala tub ilallah, kalau begitu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kemudian lakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak amal saleh semampumu. Fadhahabtu fasa'altun Ibnu Abbasin, aku kemudian pergi dan mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa Anda bertanya tentang kondisi kehidupan ibunya? Faqala radhiyallahu anhuma, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi min birrin. Sesungguhnya aku tidak mengetahui, tidaklah aku mengetahui amalan, sebuah amalan yang paling akrab, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, min birri walidati, selain daripada berbakti kepada ibu. Rahul Bukhari. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara besar, ya, ini dosa pembunuhan adalah dosa besar yang tentu saja pertobatannya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala harus dengan taubatan nasuha. Tetapi kemudian ada jalan bagaimana penghapusan dosa dari pembunuhan terhadap wanita dalam kisah ini. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan petunjuk untuk berbakti kepada ibu. Ketika beliau tanyakan apakah ibu masih hidup, maka itu menjadi bentuk kondisi ketika hidup, maka berbaktilah sebaik-baiknya kepada ibu. Abdikanlah dirimu kepada ibumu semaksimal mungkin. Itu menjadi pintu penghapusan dosa terhadap dosa pembunuhan tadi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi penting yang terkadang seorang anak itu menyepelekan bagaimana kondisi kebaktiannya kepada ibu. Justru seringnya mereka itu yakni lebih berani kepada ibu daripada kepada bapak. Dan tentu ini harus ditancapkan kepada diri dan anak-anak kita, bagaimana pendidikan kita harus bagaimana mereka punya rasa haibah, rasa wibawa terhadap orang tua yang spesialnya ini adalah ibu. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau melihat bahwasanya kebaktian kepada ibu itu adalah amalan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi dorongan bagi kita bagaimana kita membakti seorang ibu. Sahabat inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering mendapati percekcokan antara menantu wanita dengan mertua wanita. Dan ini sering sekali terjadi sehingga bahkan sampai menghasilkan rumah tangga itu harus pecah atau harus pindah rumah atau harus malah mereka mendiamkan ibunya atau bahkan kedua-duanya. Karena sebab apa? Tidak cocok dengan apa yang mungkin dilakukan oleh ibunya ataupun bapaknya. Kondisi ini tidak lepas banyak kita dapati orang-orang yang sudah lazim di dalam thalabul ilmi, bahkan kelihatan mereka sudah tampak zahir sholatnya tegak, tetapi ketika berhadapan dengan orang tua mereka tidak sanggup menahan egonya, tidak sanggup untuk menahan diri, sehingga mereka harus meluapkan amarahnya kepada orang tua, bentuk tidak ridhonya terhadap apa yang dinasihatkan orang tua, apa yang kemudian dikehendaki orang tua. Padahal jelas kebanyakan orang tua tidak menghendaki kepada anaknya kecuali kebaikan. Maka ini saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham bagaimana kebaktian kita kepada seorang ibu itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan penghapusan dosa besar itu bisa ditempuh jalan dengan kebaktian kita kepada ibu. Maka marilah kita belajar untuk berlatih diri, menahan diri apa yang dikehendaki orang tua, coba kita latih untuk kita coba diam dan merenungi, bukan kemudian membalasnya dengan kemarahan-kemarahan, sehingga kita menjadi terlatih menjadi seorang hamba yang bagaimana kondisi ketika kita menghadapi orang
orang tua itu bisa menyenangkan hati orang tua dalam kondisi apapun. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah berikan taufik hidayahnya sehingga kita dipilih menjadi anak-anak yang senantiasa bisa berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.